KTT ASEAN baru saja berlangsung pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2025 ini. Selain insiden salah sebut nama Presiden Prabowo, berikut ini adalah 7 takeaway penting dari KTT tersebut. Pertama, KTT ASEAN merupakan sebuah bukti bahwa organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini masih relevan di tengah dunia yang sedang berubah. Banyak keraguan, banyak pesimisme tentang ASEAN. Ada yang bilang ASEAN sudah tidak lagi relevan di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tapi KTT ASEAN kali ini menunjukkan bahwa ada ekspektasi dan pandangan sosial yang tinggi dari berbagai pemimpin internasional yang penting. Donald Trump yang pada periode pertama kepemimpinannya lebih banyak mengandalkan hubungan bilateral, kali ini memberikan ruang yang cukup pada ASEAN dengan hadir secara personal. Tentu saja ada triknya dari tuan rumah yaitu Malaysia yang mengundang Donald Trump sekaligus untuk hadir menjadi orang yang menyaksikan penandatanganan antara Kamboja dan Thailand untuk mengakhiri konflik bersenjata di antara dua negara ASEAN tersebut. Namun, hal ini menunjukkan bahwa ASEAN itu masih menjadi institusi yang memainkan peran penting di dalam hubungan internasional di kawasan. Para pemimpin lainnya, bahkan dari wilayah yang jauh seperti Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, juga Lula dari Brazil juga hadir, menunjukkan growing profile dari ASEAN. Kedua, KTT ASEAN ini menjadi panggung bagi Donald Trump dan menunjukkan keinginan Amerika Serikat untuk memainkan peran lebih aktif di kawasan. Donald Trump hadir menyaksikan penandatanganan kesepakatan pengakhiran konflik di antara dua negara anggota ASEAN. Tapi dia juga menandatangani berbagai kesepakatan perdagangan dengan beberapa negara ASEAN lainnya dan juga mengekspresikan keinginan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan ASEAN. Selain bahwa ada alasan personal, Trump masih penasaran untuk mendapatkan Nobel Prize. Ya masa Obama dapat, Donald Trump nggak dapat gitu kan. Ketiga, Tiongkok juga tidak diam-diam saja. Walaupun lebih low profile dengan menghadirkan Deputi Perdana Menteri Li Qiang, tetapi Tiongkok secara konkret menyepakati beberapa kesepakatan penting dengan ASEAN, termasuk perjanjian untuk mengupgrade perjanjian perdagangan ASEAN-China Free Trade Agreement yang disebut sebagai ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 yang memasukkan berbagai aspek baru termasuk frontier teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI yang sekarang menjadi teknologi yang sangat sensitif juga di dalam persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tahun ini juga diselenggarakan RCEP Summit ya, yang di dalamnya Regional Comprehensive Economic Partnership itu Tiongkok adalah salah satu anggota dengan ekonomi yang paling besar. Jadi Donald Trump dapat, Cina juga dapat. Lalu apa yang didapat oleh ASEAN? Yang keempat, ASEAN akhirnya benar-benar menjadi asosiasi bagi seluruh negara di Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara yang terakhir bergabung, Timor Leste, akhirnya resmi menjadi anggota asosiasi ini setelah proses yang cukup lama dan panjang. Tentu saja ini kemudian memunculkan berbagai tantangan dan harapan, tapi yang kemudian menjadi penting, konferensi tingkat tinggi ASEAN ini menjadi sebuah momentum simbolik bahwa di tengah dunia yang sedang berubah ini, keluarga Asia Tenggara semakin solid, semakin utuh. Dan semoga dengan itu ASEAN dapat memainkan peran lebih kuat di kawasan dan di dunia. Yang kelima, ASEAN masih bisa memiliki peran sebagai convening power yang cukup efektif. Di dalam, ASEAN berhasil membantu penyelesaian atau setidaknya pengakhiran sementara konflik antara dua anggotanya yaitu Kamboja dan Thailand. Keluar, ASEAN masih bisa menjadi platform di mana negara-negara yang berkonflik
atau bersaing satu sama lain juga masih bisa ketemu. Setelah pertemuan mereka di ASEAN misalnya, Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama hadir, mereka juga akan segera ketemu lagi, dan proses di ASEAN itu membantu menciptakan platform untuk membangun interaksi di antara kekuatan-kekuatan besar itu. Potensi ASEAN sebagai convening power menunjukkan bahwa ASEAN harus percaya pada dirinya sendiri, bahwa kalau dikelola dengan baik, ASEAN yang efektif adalah public goods, adalah barang publik yang penting tidak hanya bagi negara-negara Asia Tenggara supaya mereka tidak terseret ke dalam great power rivalry, tetapi juga bagi negara-negara besar itu sendiri supaya mereka tidak dijebak oleh Thucydides trap, atau jebakan Thucydides yang menganga menyeret para adidaya. Yang keenam, ASEAN juga masih memiliki PR. Myanmar masih absen. Tidak hanya itu, seharusnya keketuaan ASEAN selanjutnya bergeser ke Myanmar karena harusnya urut abjad kan, Malaysia kemudian Myanmar. Tetapi kita skip dulu Myanmar. Kenapa? Karena masih ada konflik di dalam negara tersebut yang kemudian menjadi kerikil di dalam stabilitas kawasan, yang juga membuat banyak orang meragukan efektivitas ASEAN. Ketujuh, di tengah berbagai harapan, kekhawatiran, keberhasilan, tetapi juga PR tersebut, kepemimpinan dari Indonesia sangat dinanti, namun hari ini kita belum melihatnya dengan jelas. Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia yang memainkan peran global dengan menunjukkan peran dan keikutsertaan di berbagai platform internasional. Indonesia bergabung dengan BRICS dan dengan cepat disambut, baru daftar langsung jadi anggota. Indonesia sedang dalam proses accession dengan OECD. Juni kemarin sudah memasukkan memorandum yang pertama dan sekarang sedang di dalam proses pembacaan. Indonesia juga aktif di dalam berbagai mekanisme multilateral yang lainnya. Tapi jangan sampai ASEAN ditinggal. Semoga pulangnya Pak Presiden Prabowo lebih awal dari KTT ASEAN itu bukan tanda bahwa ASEAN dipandang tidak penting. Indonesia harus memainkan peran kepemimpinan di kawasan dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, apa yang sudah menjadi modal sosial Indonesia di kawasan dan di seluruh dunia, yaitu ASEAN. Nah, nomor 8, Pak Prabowo suka nomor 8. Ya.